Tanpa terasa sudah beberapa bulan Jerry, Clara serta Draco dan Sham sekeluarga berada di Garden Hill. Kehidupan perkampungan yang damai, jauh dari hiruk-pikuk suasana perkotaan membuat mereka benar-benar betah berada di Garden Hill ini. Namun pagi itu, ketenangan mereka terganggu dengan suara Clara yang mulai muntah-muntah. Diketahui bahwa sudah sejak beberapa hari yang lalu, Clara tidak selera makan, malas untuk bergerak dan tidak mau membantu pekerjaan Jerry di kafe. Hal ini membuat Jerry terpaksa mempekerjakan beberapa orang di kafe dan restoran mini milik mereka. Pagi ini, ketika Jerry sedang sibuk melihat bursa saham di perusahaan yang mayoritas saham terbesar di perusahaan itu adalah miliknya, dia dikejutkan dengan suara Clara yang muntah. Kejadian ini spontan membuat seisi rumah menjadi gempar. Draco mengira bahwa Clara sedang masuk angin. Sedangkan Tuan Sham pula mengatakan kalau Clara terlalu capek bekerja sehingga dia menjadi sakit. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebabnya sampailah pada Clara meminta Jerry untuk mencarikan buah mangga. Wah, sebentar lagi kita akan punya cucu, kata Draco kepada Roxana istrinya. Iya, aku juga mengira begitu, jawab Roxana. Tidak disangka burungnya Jerry top juga, kata Draco sambil berjingkrak riang. Bicara apa kau ini Draco? Malulah kalau didengar anak-anak nanti, tegur Tuan Sham. Hehehe. Maklumlah. Ini yang pertama. Dan aku sangat antusias untuk ini, jawab Draco cengengesan. Tak lama setelah itu, Jerry pun kembali dengan sepeda motor bututnya sambil membawa buah mangga yang baru dia beli dari pasar. Begitu Clara melihat mangga yang sudah masak itu, dia pun langsung membuang mangga tersebut. Aku tidak mau mangga yang ini. Aku mau mangga yang masih muda dan dipanjat langsung dari pohonnya, kata Clara merajuk. Waduh, nasib MU Jerry, kata Tuan Sham. Di mana aku akan menemukan pohon mangga yang sedang berbuah? Tanya Jerry sambil garuk-garuk kepala. Mangga Pak Albert kan ada. Mengapa tidak ke sana saja? Kata Draco. Oh iya. Aku akan ke sana untuk meminta buah mangganya barang beberapa biji, kata Jerry sambil bergegas keluar. Temani anak itu. Kasihan dia sendirian. Ini kan cucu kita juga, kata Roxana kepada Draco. Tunggu Jerry. Aku ikut. Kau Sham mau ikut atau tidak? Tanya Draco. Iya sudah. Aku ikut juga kalau begitu, kata Tuan Sham. Kedua lelaki setengah baya itu lalu berjalan saling berangkulan menyusul Jerry yang sudah berjalan duluan di depan. Roxana hanya geleng-geleng kepala menyaksikan kedua lelaki tua yang lupa usia itu. Wanita setengah baya itu lalu berjalan menuju kamar di mana Clara sedang terbaring lesu. Bagaimana perasaan MU Clara? Apakah masih sakit? Tanya Roxana kepada putrinya itu. Aku tidak sakit, Bu. Hanya lemas saja, jawab Clara. Sebentar lagi kita akan memeriksa kondisi MU di klinik. Kita tunggu Jerry, ayah MU dan Tuan Sham kembali dari mencari buah mangga untuk MU, kata Roxana sambil membelai lembut rambut putri semata wayangnya itu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya aku ini kenapa, Bu? Tanya Clara yang memang tidak tahu apa-apa. Nanti saja. Kau juga akan tahu nanti setelah kita periksa ke dokter, kata Roxana. Sementara itu, di belakang rumah Pak Albert, Jerry dengan dibantu oleh Tuan Sham dan Draco bersusah payah memanjat pohon mangga milik kepala desa itu. Jerry yang seumur hidupnya sangat jarang memanjat mau tak mau harus berdamai dengan keadaan. Bagaimana aku memanjat pohon ini, ayah? Mana pohonnya besar pula, kata Jerry mengeluh. Samalah. Kami juga mana pernah memanjat begini. Membunuh orang kami tahu. Itu jauh lebih mudah daripada memetik buah mangga yang di dahan sana itu, kata Draco sambil menunjuk setangkai buah mangga di salah satu cabang dahan. Begini saja Jerry. Kau bisa menginjak bahuku. Aku akan berdiri. Kau pegang dahan yang paling rendah itu sebagai tumpuan untuk naik ke atas. Bagaimana? Tanya Tuan Sham menawarkan bantuan. Boleh. Tapi sebelumnya aku mohon maaf kalau nantinya aku tidak sopan, kata Jerry merasa tidak enak. Terus terang saja bahwa Jerry, walaupun ketua di organisasi, walaupun dia juga adalah tuan muda yang mempekerjakan Tuan Sham sebagai bawahan,
Namun dia tidak pernah berlaku tidak sopan kepada lelaki gaek tersebut. Tidak apa-apa Jerry. Keadaan memang mendesak. Mari aku bantu. Kata Tuan Sham sambil jongkok agar Jerry bisa naik ke atas pundaknya. Dengan berat hati, Jerry pun mulai naik ke atas pundak Tuan Sham. Berkat bantuan lelaki setengah baya itu, akhirnya Jerry mampu juga naik ke atas pohon mangga itu. Setelah sampai di atas, awalnya aman-aman saja. Namun, setelah beberapa saat, Jerry tiba-tiba menggelinjang di atas pohon karena sekelompok semut merah yang membuat sarang di atas pohon itu mulai menyerang dirinya. Beruntung bahwa Jerry sudah sempat mengambil beberapa buah mangga muda itu. Aduh sialan. Auh. Pekik Jerry di atas. Woi Jerry. Kau kenapa? Tanya Draco heran melihat Jerry seperti kesakitan. Banyak semutnya ayah. Aku sudah tidak kuat menahan gigitannya. Aku akan lompat ke bawah. Awas kalian di bawah. Kata Jerry mulai gelisah di atas. Kau jangan lompat dulu Jerry. Kalau kau lompat sekarang, kami bisa tertimpa. Belum selesai Draco dengan ucapannya, tiba-tiba sesosok tubuh melayang dari atas dan tepat menimpa tubuhnya yang tidak sempat melarikan diri. Grusaak. Brug. Ada au. Patah pinggangku. Pekik Draco begitu dia jatuh tertelungkup akibat ditimpa oleh tubuh Jerry yang terjun bebas dari pohon mangga tersebut. Hahaha menantu dan ayah mertua sama-sama gobloknya. Kata Tuan Sham sambil terpingkal-pingkal tertawa melihat adegan yang tersaji di hadapannya itu. Patah pinggangku Sham. Tolong aku. Kata Draco sambil menggapai sesuatu untuk berusaha bangkit. Sementara itu Jerry sudah sibuk membuka bajunya karena semut yang menyerangnya sudah masuk ke dalam baju. Bahkan celana deliter M-nya pun tidak selamat dari dimasuki oleh semut merah tersebut. Kau Jerry. Bagaimana? Tanya Tuan Sham. Senjata rahasia warisan leluhurku babak belur dihajar semut. Jawab Jerry seadanya. Hahaha. Ini yang dikatakan perjuangan. Jangan tahu enaknya saja. Kata Tuan Sham. Lalu bagaimana denganku? Dia yang berbuat, masa aku ikut menanggung sakitnya? Kata Draco sambil duduk menjelepok di tanah. Maafkan aku ayah. Bagaimana dengan pinggang Emu? Tanya Jerry. Untung pinggangku ini ciptaan Tuhan. Kalau pinggangku ini ciptaan Jepang, aku rasa sudah tidak layak pakai lagi. Jawab Draco yang sekali lagi disambut gelak tawa oleh Tuan Sham. Sudahlah. Ayo kita pulang. Mana buah mangga yang kau kumpulkan tadi? Tanya Draco kepada Tuan Sham. Aman. Ayo. Ajak Tuan Sham sambil menenteng tas plastik berisi beberapa buah mangga yang tadi dia pungut di bawah. Ketiga orang itu pun segera menemui Pak Albert untuk mengucapkan terima kasih lalu berjalan untuk pulang ke rumah dengan tampang yang sangat memprihatinkan.